meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nah, kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain. Dan dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan merusak barang bukti, dapat diterapkan penahanan. Jadi, ketika semua alat bukti tersedia telah dipenuhi, unsur subjektif on recalment, objektif on recalment yang menunjuk kepada mens rea dan actus reus, ini masih tahu ini. Mens rea itu kesengajaan. Ketiga delik itu disebutkan dengan sengaja. Dengan adanya permohonan penangguhan penahanan dari kami yang hari ini sudah disampaikan kepada penyidik dan menurut penyidik sudah di meja pimpinan. Tentunya pertimbangan dari kami bahwa berkait dengan pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia ini yang kita kedepankan. Dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya, tentunya kita berikan jaminan. Karena dia diperiksa sudah saksi, sedangkan alat bukti sudah terpenuhi. Yang saya sebutkan tadi, saksi, ahli, surat sudah ada, fatwa sudah ada. Nah, kalau sudah demikian halnya, syarat objektif terhadap seseorang itu ditangkap dan kemudian ditahan, itu harus ancamannya di atas 5 tahun. Yang sebutkan tadi itu di atas 5 tahun. Model baru sistem pendidikan. Tapi bentuknya sebenarnya bukan pesantren, karena kita nggak setuju dengan pesantren pada waktu itu. Karena pesantren itu kan tempat orang membuang anak. Pada waktu itu kita persepsinya seperti itu. Jadi orang-orang yang punya anak kemudian kadang-kadang nggak sanggup diurus di rumah, dibuangnya ke pesantren begitu. Jadi itu kadang-kadang yang membuat kita nggak begitu setuju pada waktu itu untuk mendirikan pesantren. Tapi kita lebih setuju untuk mendirikan pusat peradaban yang lebih kepada sekolah-sekolah umum. Biasanya kalau satu anggota NII bisa setor berapa sih? Itu per hari, bahkan seseorang itu sampai Rp300.000 itu harus mencari dengan berbagai cara. Berapa itu? Per tahun kalikan saja 365 ya. Berjuta-juta ya? Berjuta-juta. Bahwa memang berdasarkan keterangan klien kami, ya Syekh Panji Gumilang selaku juga Ketua Dewan Pembina daripada Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, beliau menjelaskan bahwa memang tidak ada kegiatan ataupun aktivitas terkait dengan tindak pidana pencucian uang pada yayasan, dan bahwa dana-dana ataupun uang yang didapatkan daripada pondok pesantren, pertama beliau jelaskan didapatkan daripada wali santri yang memang menyekolahkan anaknya di pesantren Al Zaitun. Lalu juga ada donatur ataupun sifatnya donasi, dan juga yang ketiga daripada bisnis-bisnis yang memang berjalan di sana. Jadi pada saat memang saya berkunjung di sana, saya melihat semua, diajak berkeliling, melihat semua aktivitas bisnis mereka di sana. Memang sangat banyak sekali aktivitas bisnis yang dilakukan di sana, seperti ada pertanian, di situ ada sawah, ada pohon pisang, tebu, dan lain sebagainya. Mahfud minta Bareskrim percepat usut dugaan korupsi TPPU Panji Gumilang. Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Bareskrim mempercepat proses pidana lainnya seperti dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga menjerat Panji. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Kamis 3 Agustus. Mahfud menyebutkan kasus tindak pidana khusus seperti pencucian uang atau penyalahgunaan dana untuk
ditindaklanjuti sambil berjalannya kasus penodaan agama. Dia kemudian menyinggung kasus tindak pidana umum yang menjerat Panji seperti dugaan pemalsuan sejumlah transaksi. Tindak pidana khusus misalnya pencucian uang, kalau tindak pidana umum misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencuci uang, korupsi langsung barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat, paralel dengan sekarang sedang berjalan. Menurutnya kasus ini bukan semata menyangkut penistaan agama, tetapi kata dia juga laporan lain yang bukti-buktinya telah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saya harap teman-teman di Al Zaitun sana mendengar bahwa Anda harus berjalan sebagai pesantren, terus mengejar, terus mengaji itu dan itu di bawah jaminan pemerintah. Pungkasnya, Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjo Puro mengatakan proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka, kata Juandani dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus.